Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang kebutuhan media pada area pembelajaran anak usia dini. Materi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ali Husnaini, NIM 12206193034. 2. Hasnaul Khairiyah, NIM 12206193035. Yang ketiga, Eni Dwi Sukmawati, NIM 12206193086. Dan nomor 4, Dea Fadila, NIM 12206193089. Sebelum membahas ke materi yang utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih model pembelajaran area itu. Model pembelajaran area merupakan pembelajaran berdasarkan area atau minat. Model area mampu mengajarkan anak sesuai dengan tingkat kemauan anak dalam belajar. Model pembelajaran area juga dapat memberikan peluang kepada anak untuk memilih area-area yang diinginkan dalam belajar sesuai dengan minatnya. Anak usia dini masih memerlukan kebebasan dalam belajar. Maka dari itu, dengan kebebasan tersebut, anak mampu mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan kriteria dan kemampuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi yang utama. Poin yang pertama adalah area pasir dan air. Tujuan dari permainan pasir dan air adalah mengembangkan fisik motorik dan kognitif anak. Perkembangan motorik kasar dapat terjadi ketika anak bermain pasir dan air, seperti ketika mengangkat pasir dan air secara berulang. Anak-anak mengembangkan kekuatan keseimbangan dan daya tahan tubuh mereka. Perkembangan motorik halus dapat terjadi ketika anak bermain pasir basah. Perkembangan kognitif terjadi ketika anak belajar penuh kosong, berat ringan, volume, dan sebagainya. Anak juga dapat belajar tentang perubahan bentuk, perubahan warna, dan lain sebagainya. Kegiatan bermain pasir dan air itu sendiri sangat bervariatif. Kegiatan bermain pasir dan air terbagi menjadi 3 bentuk kegiatan bermain, yaitu bermain pasir, bermain air, dan kolaborasi antara pasir dan air. Kegiatan bermain pasir dan air tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan yang kompleks dan sangat variatif. Alat dan bahan yang disediakan di area pasir dan air antara lain adalah botol-botol dengan gelas-gelas plastik dan corongnya, baskom dengan alat kocokan, alat pemompa air, berbagai alat dapur mainan untuk belajar mencuci, baju-baju atau kain kecil dengan penggilas untuk mencuci, berbagai bentuk cetakan kue untuk mainan pasir, dan aksesoris lainnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran area sains. Tujuan dari model pembelajaran area sains yaitu menyediakan kesempatan bagi anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan kegiatan sesuai minat yang disukai anak terhadap kejadian-kejadian ilmiah dan benda-benda yang ditemukan di sekitar anak. Nah, area sains juga dapat dilakukan di luar ruangan dengan tanaman, hewan, dan benda-benda lainnya. Pembelajaran area sains akan menciptakan daya berpikir, melatih motorik halus dan motorik kasar, mengembangkan konsep-konsep matematika, gagasan-gagasan ilmiah, dan kreativitas. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kegiatan model pembelajaran area sains. Ada beberapa kegiatan model pembelajaran area sains. Yang pertama yaitu kegiatan bermain mengenal rasa. Kegiatan bermain mengenal rasa ini menggunakan panca indera sehingga memberikan kesempatan anak memiliki pengalaman tentang rasa, bau, tekstur melalui panca inderanya. Pada kegiatan ini, alat
bahannya yaitu piring, garam, gula, kopi, dan buah yang berasa asam. Yang kedua yaitu kegiatan bermain menanam dalam pot. Kegiatan bermain menanam dalam pot ini memberikan pengalaman kepada anak untuk mengenal lingkungannya melalui mengamati proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, untuk kegiatan ini alat dan bahannya yaitu pot kecil, tanah, air, macam-macam biji-bijian. Yang ketiga yaitu kegiatan bermain rambatan warna. Kegiatan bermain rambatan warna ini memberikan kesempatan kepada anak tentang proses air merambat di tisu. Proses perambatan warna pada tisu ini yang terbuat dari serat-serat sehingga air dapat berpindah pada sela-sela tisu. Nah, pada celah di tisu ini bertindak seperti tabung kapiler yang dapat menarik air ke atas sehingga air dapat berpindah dari tisu ke tisu yang lainnya. Untuk kegiatan ini alat dan bahannya yaitu air, gelas, plastik, pewarna makanan, dan tisu. Yang ketiga yaitu kegiatan bermain air pelangi. Nah, pada kegiatan bermain air pelangi ini memberikan pengalaman kepada anak tentang terjadinya pemisahan pada setiap larutan karena adanya kepadatan yang disebabkan semakin banyaknya gula yang dicampur ke dalam air, semakin tinggi kepadatan campurannya. Pada percobaan air pelangi ini menunjukkan bahwa larutan dengan kepadatan yang rendah berada di atas tumpukan campuran dengan kepadatan yang tinggi. Nah, pada kegiatan ini alat dan bahannya yaitu gelas kecil, gelas besar, air dan gula, dan pewarna makanan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima, yaitu kegiatan bermain membuat play-doh. Nah, kegiatan bermain membuat play-doh ini memberikan pengalaman kepada anak tentang konsep sebab akibat. Contohnya, jika pasir ditambahkan apa yang terjadi, bagaimana teksturnya, bagaimana cara agar play-doh pipih, bulat, dan memanjang. Nah, pada kegiatan ini alat dan bahannya yaitu tepung terigu, garam, air matang, pewarna makanan dan minyak goreng. Selanjutnya pada area komputer. Anak-anak pada area komputer biasanya belajar sendiri atau secara berkelompok yang tentunya selalu didampingi oleh guru. Melalui komputer ini, anak-anak diperkenalkan dengan teknologi yang kini telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Anak-anak juga dapat dengan mudah belajar membaca, belajar matematika, dan mengenal konsep-konsep dasar keilmuan, serta mengenal bahasa Inggris melalui permainan yang variatif dalam komputer. Komputer juga merupakan alat yang menyenangkan bagi anak. Dilihat dari sisi positifnya, komputer merupakan multimedia yang sangat baik untuk belajar. Untuk belajar menulis, membaca, komputer sangat mudah untuk digunakan. Komputer menyediakan berbagai jenis huruf dan word art dengan ukuran dan warna apa saja yang dikehendaki. Kemudian, komputer juga mudah digunakan untuk menggambar berbagai bentuk seperti segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan bangun ruang yang ada dalam aplikasi Microsoft Word. Sehingga hal ini akan membangkitkan gairah belajar anak. Pada perkembangan berikutnya, komputer yang telah dilengkapi dengan CD-ROM sehingga dapat digunakan untuk memutar CD. Berbagai program tayangan seperti dinosaurus, film kartun, dan Discovery yang ada di dalam CD dapat diputar dengan CD-ROM dalam komputer. Kini, semakin banyak koleksi CD dan harganya relatif murah. Anak-anak pada umumnya sangat menyukai program-program tersebut. Oleh karena itu, pendidik harus pandai-pandai dalam memilih CD dan menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran. Perkembangan selanjutnya ialah internet. Komputer yang telah disambungkan dengan internet merupakan media belajar yang sangat menakjubkan bagi anak. Anak-anak dapat belajar apa saja dengan gambar-gambar animasi yang sangat menarik dari internet.
seperti gempa bumi, tata surya, angin, hujan, gurun, dan kutub dapat dilihat anak melalui internet. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada area hewan dan tumbuhan. Tujuan dari area hewan dan tumbuhan ini yaitu untuk mengenalkan jenis hewan dan tumbuhan kepada anak. Selain itu, anak juga dapat bereksplorasi mengenai berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dijumpainya. Hal ini dilakukan untuk melatih tanggung jawab dan pengembangan perasaan kasih sayang anak terhadap makhluk lainnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran pada area hewan dan tumbuhan. Pada area hewan kita bisa menggunakan media flashcard dan juga market kebun binatang. Nah, yang pertama flashcard. Dengan media flashcard ini, anak dapat mengembangkan daya ingat otak kanannya, melatih konsentrasi pada anak, mengetahui pembagian jenis dan tempat tinggal hewan melalui media flashcard. Dengan begitu, anak bisa bersemangat dan senang untuk belajar mengenal hewan. Yang kedua, market kebun binatang. Mengenalkan dunia hewan ini tidak harus mengajak anak pergi langsung ke kebun binatang. Karena sebagai pendidik maupun orang tua, kita bisa mengenalkan dunia hewan melalui media market. Karena market dapat dibuat menggunakan bahan dari limbah rumah yang ada di sekitar lingkungan. Penggunaan media market disajikan semenarik mungkin sehingga anak akan termotivasi untuk belajar mengenal jenis-jenis hewan. Selanjutnya pada area tumbuhan, kita bisa menggunakan kegiatan bercocok tanam dan juga kegiatan mengenalkan keanekaragaman jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, kegiatan bercocok tanam. Pendidik atau orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan kegiatan menanam tanaman yang bisa dilakukan bersama teman-temannya. Kemudian, membiarkan anak menyaksikan bagaimana tanaman itu tumbuh, maka dengan sendirinya mereka dapat mengetahui bahwa tanaman itu bukanlah makhluk mati, melainkan juga makhluk hidup yang bisa tumbuh seperti mereka. Melalui kegiatan ini, anak menjadi tahu bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Yang selanjutnya, kegiatan mengenalkan keberagaman tanaman di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengajak anak belajar pada luar kelas untuk melihat jenis tanaman apa saja yang ada di pekarangan sekolah. Dengan begitu, anak bisa belajar mengenai jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar sekolah. Anak dapat mengamati warna-warna pada bunga, bentuk bunga itu bagaimana, dan bentuk daunnya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah area agama. Area agama merupakan tempat yang memberikan pengalaman pada anak untuk mengenal agama dan mempraktikkan tata cara beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan aspek agama dan moral anak, mengajarkan anak untuk saling menghargai perbedaan agama. Area agama menyediakan miniatur rumah ibadah, perlengkapan ibadah, buku-buku bacaan, kertas gambar, dan alat-alat gambar. Juga terdapat market tempat ibadah dan alat-alat peraga tata cara ibadah agama-agama di Indonesia. Misalkan sebagai berikut. Yang pertama, agama Islam. Market berisi market masjid, gambar tata cara sholat, gambar tata cara berwudu, sajadah, mukena, peci, kain sarung, kerudung, buku ikhra, kartu huruf hijaiyah, tasbih, juz amma, Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua ada agama Hindu. Ada market pura, gambar orang menuju ke pura, dan tiruan sesaji. Yang ketiga ada agama Kristen atau Katolik. Ada market gereja, Alkitab, dan Rosario. Yang keempat ada agama Buddha. Terdapat market pura, market candi, dan gambar biksu. Yang kelima adalah agama Konghucu. Terdapat market kelenteng,
foto orang sembahyang. Dari materi yang telah kita jelaskan tadi, kita tarik kesimpulan, yaitu model pembelajaran area sangatlah beragam. Di antaranya model area pasir dan air, area komputer, area pengembangan sains, area tumbuhan dan hewan, area agama. Pada masing-masing area terdapat tujuan yang memberikan pengalaman atau kesempatan bagi anak untuk melakukan kegiatan yang diminati oleh anak. Model pembelajaran area pada hakikatnya tidak berbeda dengan model-model pembelajaran yang sebelumnya. Selain itu, pada setiap area, anak akan diberikan kegiatan dan media yang mampu mengasah 6 aspek perkembangan anak